Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita membahas, mengkaji tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul di pemikiran manusia manakala manusia telah menjalani kehidupan ini. Ia mencari kehidupan ini untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada dia dihidupkan atau diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Bahkan kadangkala kita melihat ada manusia yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan, sehingga dia bertanya dan dia tidak mendapatkan jawabannya sampai akhir hayat hidupnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa manusia sebagai makhluk Allah tentu ketika diciptakan oleh Sang Penciptanya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bagaimana kita mengetahui tujuan daripada Sang Pencipta kita ini, tentang maksud dan tujuannya ketika dia hendak menciptakan manusia? Tentu dalam hal ini kita kembali kepada petunjuk atau ayat-ayat yang telah diturunkannya kepada manusia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laqala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, inilah pedoman kita untuk mengetahui tujuan manusia atau tujuan kita diciptakan oleh Allah. Dari awal, sebelum Adam atau kita diciptakan Allah, dia sudah menyampaikan tujuan dan maksud. Sebagaimana yang dikatakan tadi dalam Al-Quran, bahwa
Allah sudah menyampaikan maksudnya ini kepada para malaikat yang ada di langit. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tanda kutip. Kita bahas di sini khalifah. Khalifah ada kita maknai dalam dua arti. Pertama, arti sempit dan arti luas. Kalau khalifah dalam arti sempit adalah pemimpin. Namun, dalam arti luas, khalifah ini dapat kita jabarkan selain sebagai pemimpin, dia juga akan tampil sebagai orang yang membuat suatu perubahan yang baik. Ini khalifah sebagai contoh. Nah, objeknya itu adalah di permukaan bumi. Nah, ketika Allah menyampaikan ini kepada para malaikat membuat satu jawaban. Timbul pertanyaan, mengapa engkau hendak menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi? Orang yang akan membuat kerusakan kepada bumi itu sendiri. Dalam arti dapat kita jabarkan di sini bahwa ketika Allah menyampaikan maksudnya, orang yang dimaksud sudah diketahui oleh para malaikat, yaitu Adam. Kita tidak tahu apa alasan mereka membuat pernyataan seperti itu. Ya, dia membuat satu frame bahwa manusia yang engkau hendak jadikan khalifah itu suatu saat nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kemudian dibuat lagi satu perbandingan. Sementara kami, kata para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan nama engkau. Nah, di penutup ayat dijawab lagi oleh Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini rahasianya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sebenarnya penciptaan Adam, kalau kita ambil referensi daripada surat Al-Baqarah ayat 30 ini, Allah sudah mempunyai set plan, perencanaan. Perencanaan ini sudah dia ketahui kemana arah dan tujuannya. Itu yang kita tangkap daripada makna surat Al-Baqarah ayat 30. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, apa yang diketahui oleh para malaikat yang pada waktu itu menjadi tantangan atau menentang atau katakanlah menjawab daripada pernyataan Allah, ada rahasia lagi di balik itu. Sehingga para malaikat tidak bisa bicara. Karena ini adalah perencanaan Allah. Akhirnya manusia yang dinamakan Adam itu jadi diciptakan oleh Allah dan kemudian dikirim ke bumi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang kita bahas. Kita melihat apa yang dikatakan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang terakhir tadi. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada apa sebenarnya? Kita lihat. Adam diciptakan bersama Hawa. Sepasang. Kemudian Adam dan Hawa mengembangbiakkan keturunannya di bumi. Ya. Karena perkembangbiakan ini, maka bertambahlah manusia.
dari jumlah yang 2 tadi bertambah, berkembang biak sampailah mencapai jumlah yang tidak berhingga. Kalau menurut data tahun 2023 ini, manusia, anak keturunan Adam itu sejumlah 8 miliar yang berada di muka bumi. Bayangkan 8 miliar. Ini perkembangbiakannya. Baiklah hadirin, apa yang terjadi? Berdasarkan catatan sejarah, perkembangan manusia ini dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, zaman prasejarah, kemudian zaman batu, kemudian zaman manusia modern atau zaman teknologi. Apa yang terjadi di ketiga zaman ini? Ketika manusia masih sedikit berada di permukaan bumi, di permukaan bumi ini sudah ada makhluk Allah yang lainnya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, misalnya hewan, mereka sudah ada. Tetapi ketika keberadaan makhluk Allah ini di permukaan bumi ini tidak mengalami suatu perubahan. Nah, inilah hasil karya. Nah, Allah dalam menciptakan Adam telah membuat satu perencanaan bahwa Adam ini adalah makhluk yang sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, kesempurnaan inilah menjadi modal manusia ketika dilemparkan atau diletakkan Allah ke bumi, dia mampu membangun bumi ini dengan potensi bumi itu ada. Nah, kita lihat. Mulai dari zaman batu, manusia mulai hidup menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Ya, pertama mereka memakan apa adanya. Nah, ini zaman prasejarah namanya. Waktu itu manusia memakan apa adanya ya, belum berbudaya. Itu menurut catatan sejarah. Tapi kita tidak memahami tentang itu, apakah catatan sejarah ini nantinya akan mengalami perubahan. Tetapi berdasarkan catatan sejarah, manusia itu katanya memakan yang mentah-mentah. Apakah Adam juga seperti itu? Ini belum ada satu analisa. Cuma ini kan mesti pandangan para ilmuwan. Ada dugaan ketika itu sebelum ditemukannya api, ya manusia ini memakan apa adanya. Ya, memakan apa adanya. Tapi ini masih belum mendapat satu kepastian. Nah, ditemukannya fosil-fosil sebagai yang dikatakan sebagai manusia purba, itu sekarang ini pun masih menjadi satu dilema, masih jadi satu topik pembahasan. Nah, seperti Cro-Magnon, Pithecanthropus erectus. Di sini kita lihat banyak perbedaan. Jenis tengkoraknya, jenis kerangkanya, sehingga ada yang mengatakan bahwa ini katanya manusia purba atau manusia belum berbudaya. Sehingga dikatakanlah pada waktu itu oleh Darwin, manusia ini mengalami sebuah evolusi dari kera, katanya evolusi awalnya menjadi manusia sempurna. Ini masih belum bisa dibenarkan teori Darwin ini sampai hari ini, dan ini hanya sebatas teori. Namun fosil-fosil itu ditemukan bisa jadi adalah makhluk sebelum Adam, karena usianya jutaan tahun. Kalau Adam diperkiraan masih ribuan tahun lamanya. Jadi ini masih kontroversi. Apakah kemungkinan sebelum Adam ini di bumi ada makhluk lain?
Ya bisa jadi ini mesti jadi satu tantangan bagi manusia untuk melakukan penelitian, ya. Nah, kemudian setelah Adam turun ke bumi, apakah orang anak Adam ini sudah memahami atau mengetahui tentang ilmu memakan dengan masakan? Ini juga masih belum ada satu penelitian. Tapi kebudayaan ini kita lihat terus berjalan, ya, terus berjalan. Nah, artinya kita lihatlah di zaman-zaman sudah manusia memiliki kebudayaan, manusia itu berkembang akal dan pikirannya. Mulailah menciptakan alat kerja, meningkat lagi, ciptakan alat transport, kemudian berkembang lagi menciptakan alat komunikasi, berbudaya, dan sebagainya. Jadi kita lihat kalau kita lihat perkembangan akal manusia, maka lama-kelamaan manusia itu akan semakin berpikir lebih baik lagi. Itulah yang kita lihat apa yang dikatakan Allah, sehingga manusia itu mampu membangun bumi ini dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan, yang dulu satu tempat atau satu wilayah, belum ada kota, belum ada perumahan, belum ada sebagainya, tapi hari ini semua sudah terbangun dengan begitu megah, dengan begitu canggih. Jembatan yang begitu panjang dibangun, jalan yang begitu panjang dibangun, ada pesawat udara, ada kapal, ada transportasi darat. Semua ini berkat kemampuan Adam tadi melakukan dan mengolah budidaya daripada diri dia. Nah, semua bahan-bahan yang dikelola oleh Adam ini berasal dari bumi itu sendiri. Jadi bagaimana dia mendapat besi, bagaimana dia mendapat logam, bagaimana dia membuat kaca, bagaimana dia membuat plastik dan sebagainya. Semua bahan-bahan ini dia peroleh dari bahan yang telah tersedia di alam ini, tapi melalui sebuah proses. Nah, kita lihat aja bagaimana manusia bisa menemukan fosil, bahan bakar fosil atau minyak bumi. Nah, ini dikelola bahan bakar ini menjadi bahan bakar, jadi energi. Kemudian turunannya bisa menjadi barang-barang lain seperti plastik dan sebagainya. Dan alat-alat ini jadi alat industri, jadi alat usaha bagi manusia. Nah, inilah perkembangan otak manusia. Demikian juga sebaliknya, potensi alam yang telah diciptakan Allah. Dan di sana ada mutiara, ada berlian, ada jamrud, ada sabut, semua terungkap, semua terungkap. Setelah manusia turun ke permukaan bumi, maka terlihatlah kekayaan alam ini, dan itulah kekayaan Allah. Ini sisi positif, ya, kita kaji ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pembangunan yang super canggih. Bahkan manusia sekarang sudah take off dia ke luar angkasa, sudah ke bulan, sudah bahkan ke planet Mars. Inilah bentuk yang dikatakan Allah itu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Dari kajian tadi, maka dapatlah kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia itu dan diletakkannya ke bumi ini bukanlah hal yang sia-sia. Tetapi Allah menunjukkan bahwa ciptaannya yang namanya manusia ini adalah benar-benar ciptaan sempurna. Kita berandai-andai. Bagaimana seandainya tidak ada manusia pada zaman sekarang ini? Katakanlah yang ada di bumi ini tumbuh-tumbuhan dan hewan. Maka sudah bisa kita jawab. Tidak akan pembangunan di bumi, tidak ada. Maka bumi ini akan seperti itu aja. Nah, kemudian bertanya lagi sebagaimana yang dikatakan malaikat. Apakah hal-hal negatif daripada perbuatan manusia ini ada? Ada. Ya, ada.
mengeksplor daripada potensi bumi dengan tidak seimbang. Ya, ini dengan tidak seimbang. Ini juga jadi masalah. Ini masalah negatifnya lah. Ya, tapi yang jelasnya masalah positifnya, tujuan penciptaan manusia di bumi itu adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi penggerak, pemimpin untuk membangun bumi ini sehingga kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Nah, setelah tadi manusia berhasillah membangun, ya, bangun jalan, bangun jembatan, bangun komunikasi, transportasi, pembangunan perekonomian, membangun sumber daya dan sebagainya, budaya dan sebagainya. Kemudian ada tujuan lagi yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jin wal insi illa liya'budun. Artinya, aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Di sini ada kata pengabdian, ya. Kalau pengabdian ini lebih luas artinya adalah orang yang berbuat juga, orang yang membantu, orang yang bekerja, orang yang berkarya, dan sekaligus mengenal siapa majikannya, kemudian tunduk dan patuh pada majikannya. Karena rasa ini dulu yang saya akan sampaikan, nanti akan kita perbaiki lagi sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.